Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI adalah salah satu babak kelam di dalam sejarah Indonesia. Meskipun sudah lama terjadi, peristiwa ini masih meninggalkan beberapa pertanyaan dan pelajaran penting untuk ditelusuri secara kritis. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965 dan menjadi sejarah hitam yang melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal anggota TNI Angkatan Darat oleh sekelompok orang yang diklaim terkait dengan PKI. Meskipun telah banyak dikaji, peristiwa ini tetap menyimpan banyak perspektif yang perlu ditinjau kembali. Menurut Andi Samsurizal, salah seorang mahasiswa, peristiwa ini adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dirinya menyatakan bahwa G30 SPKI telah melanggar hak asasi manusia yang penting, seperti hak hidup dan kebebasan. Terlebih dahulu kita harus ketahui bahwasanya G30 SPKI itu merupakan kepanjangan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ini merupakan peristiwa yang berdarah yang terjadi pada tahun 1965. Bahwasanya peristiwa ini telah melibatkan sebagai penculikan, pemberontakan, pembunuhan yang melibatkan tentara tinggi Angkatan Darat. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya mengenai G30 SPKI itu sendiri. Menurut saya bahwasanya peristiwa G30 SPKI ini merupakan peristiwa yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Karena kenapa? Karena dia telah melanggar hak-hak asasi manusia ataupun hak hidup dan hak merdeka. Selain itu, pendapat kritis juga datang dari Kevin Al-Ghazali. Menurutnya, penting bagi mahasiswa untuk melihat peristiwa G30 SPKI ini dari berbagai sudut pandang dan menghindari narasi yang dieksploitasi. Dirinya juga menekankan pentingnya menggunakan sumber-sumber yang kredibel untuk mengkaji peristiwa sejarah ini. Menurut saya, G30 SPKI merupakan peristiwa penting yang harus dipahami secara kritis. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang, menghindari narasi yang dipolitisasi, dan fokus pada sumber yang kredibel. Dengan pendekatan yang objektif, kita bisa menjadikan hal ini sebagai pelajaran, yang dimana bisa menjaga kebebasan berpendapat dan mencegah kekerasan politik, serta untuk mencegah kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kevin juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya melihat sejarah sebagai cerita lampau, tetapi juga sebagai pelajaran untuk menjaga kebebasan berpikir dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa. Di sisi lain, Dewina Marcelika Senda, seorang mahasiswa sistem informasi, tertarik mengetahui bagaimana peristiwa ini terkait dengan penyebaran informasi dan propaganda pada masa itu. Baginya, peristiwa G30 SPKI juga menjadi pelajaran tentang bagaimana menyaring informasi di era digital saat ini. Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu bagian dari sejarah Indonesia yang masalahnya sangat kompleks dan banyak perdebatan di dalamnya. Saya sebagai mahasiswa tertarik untuk mengetahui bagaimana teknologi informasi yang dikembangkan pada saat itu oleh PKI maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Itu juga merupakan salah satu bagaimana saya bisa mengintrospeksi diri saya agar tidak terjadinya terprovokasi ataupun disinformasi dari literasi digital yang ada pada saat ini. Dewina menyatakan bahwa sebagai generasi digital, penting untuk tidak terprovokasi oleh disinformasi, dan sebaliknya harus bijak dalam mencari informasi. Ketiga mahasiswa ini sependapat bahwa peristiwa G30 SPKI merupakan bagian penting dari sejarah yang harus dikaji secara objektif. Mereka juga menyatakan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan memahami sejarah agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar workshop penyusunan bahan ajar teks berbasis modul tahun 2024 di Baru Ballroom Hotel Novotel Grand Sheila Kota Makassar pada Minggu 29 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat proses penyusunan modul menjadi buku teks yang terstruktur dan komprehensif. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Bertempat di Bar Ballroom Hotel Novotel Grand Shaila, Kota Makassar pada 29 September 2024, Universitas Hasanuddin menggelar workshop penyusunan bahan ajar teks berbasis modul. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat akademik, antara lain Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas, Direktur Pendidikan, Direktur Transdiva, Ketua dan Sekretaris LPMPP, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Ketua P2CIKU, Ketua Prodi Jenjang S1 dan D4 Fakultas dan dosen perwakilan program studi, serta perkuliahan bersama. Kegiatan workshop ini merupakan bagian dari upaya Unhas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyusunan bahan ajar yang lebih struktur dan sistematis. Prof. Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengaktifkan kolaborasi antar Ketua Departemen dan Kaprodi dalam menyusun bahan ajar berbasis modul. Diharapkan, setiap program studi akan mengirimkan perwakilan untuk berbagi best practice, yang nantinya dapat menjadi contoh bagi yang lain. Ya, jadi ini kami bersama dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk melihat kira-kira mengencourage, memberikan contoh, mulai mengaktifkan para penanggung jawab mata kuliah, para kaprodi, ketua departemen untuk bersama-sama merefresh kembali bagaimana menyusun bahan ajar yang berbasis tadinya dari modul ajar. Kalau ini bisa dilakukan, itu nanti kami berharap karena ini kami minta ada perwakilan dari tiap program studi, nanti perwakilan ini menjadi best practice untuk memberi contoh kepada yang lain. Sehingga harapannya ke depan semua bahan ajar itu sudah berbentuk buku teks. Jadi sebenarnya bahan ajar yang dia create dikumpulkan akhirnya nanti menjadi sebuah buku bahan ajar. Prof. Ruslin menambahkan bahwa pengembangan modul yang ada menjadi buku teks akan memberikan pegangan yang lebih jelas bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Menurutnya, penyusunan bahan ajar yang terstruktur dari RPS dan modul-modul akan sangat bermanfaat dalam menciptakan buku teks yang komprehensif. Selanjutnya, kegiatan dibuka dengan materi dari Prof. Yusring yang menjelaskan teknik penyusunan bahan ajar teks berbasis modul. Ya, jadi hari ini saya diundang menjadi pemateri untuk membawakan teknis dan strategi penulisan modul ajar berbasis teks. Karena begitu, ada banyak hal. Modul ini diharapkan betul-betul memberikan bahan dasar bagi para peserta didik terkait dari konsep teori dan keterampilan yang dijanjikan di prodi, yang dijanjikan pada profilnya, yang dijanjikan pada CPL-nya. Sehingga semua prodi akan punya pengetahuan, punya keterampilan dasar yang tercatat di dalam modul ajar tersebut. Karena itu, kegiatan ini, kalau saya lihat dari undangan sebagai pemateri, akan sangat-sangat mendukung bagaimana UNHAS ke depan. Semua prodi akan punya standar pengetahuan, punya standar keterampilan yang didasarkan pada riset penelitian yang dibuat dalam bentuk modul ajar. Saya kira itu saja barangkali. Sebagai pemateri, Prof. Yusring menjelaskan pentingnya penulisan modul berbasis teks. Dirinya menekankan bahwa modul ini harus memberikan dasar yang kuat bagi peserta didik, terkait konsep teori dan keterampilan sesuai dengan profil prodi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung Unhas dalam menghasilkan produk keterampilan berbasis riset yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, Dr. Risma Illa Maulani Eshut M. Natres selaku Direktur Pendidikan Unhas memaparkan mekanisme pendanaan penyusunan bahan ajar. Tidak hanya itu, materi kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Irawan Yusuf, PhD, yang menyampaikan pentingnya metode problem-based learning dalam active learning sebagai best practice di kurikulum FK. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi kerja mandiri dan pendampingan dalam menyusun bahan ajar oleh para peserta. Diakhiri dengan presentasi kelompok dan feedback dari narasumber. Feni Septiani Samuel, Rahmatia, Unhas TV. UKM LDK MPM Unhas berkolaborasi dengan UKM Rodatul Hufaz Tiba Makassar sukses menggelar seminar Al-Quran Internasional pada 28 September 2024 yang berlangsung di Barugani Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin. Seminar ini menghadirkan Ustaz Budi Ashari LC dan Dr. Syekh Muhammad Munkis Al-Asil. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. 2.100 peserta penuhi Baruga Andi Pangeran Petarani untuk menghadiri seminar Al-Quran Internasional yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 oleh mahasiswa penghafal Quran UKM LDK MPM Unhas bekerja sama dengan UKM Raudatul Hufaz Tiba Makassar. Seminar ini mengangkat tema menarik, yakni kuliah jalan Al-Quran Gak Ketinggalan, dengan menghadirkan pakar sejarah Islam sekaligus host dalam acara Khalifah Trans 7
Ustadz Budi Ashari LC, dan dosen Stiba Makassar yang merupakan alumni S3 Tafsir Universitas Islam Madinah, Dr. Syekh Muhammad Munkid Al-Asil. Wakil Ketua Panitia Yusril Makmur mengatakan kegiatan ini memang ditargetkan untuk mahasiswa, mengingat padatnya aktivitas akademik dan organisasi yang seringkali membuat mahasiswa jauh dari Al-Quran. Sehingga dengan adanya seminar ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk dapat menjalankan keduanya, sekaligus juga sebagai media untuk menginformasikan wadah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Yusril berharap ke depannya kegiatan ini terus mendapatkan dukungan dari pihak Unhas maupun Stiba Makassar, sehingga akan rutin diadakan setiap tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kemarin kita telah berhasil melaksanakan kegiatan seminar Al-Quran Internasional yang bertema Kuliah Jalan Al-Quran Nggak Ketinggalan. Jadi kegiatan ini itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat menghafal Al-Quran dan mempelajarinya, dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah antar peserta. Dan kegiatan ini itu memang baru dilaksanakan pada tahun ini. Jadi yang melatar belakangi dari kegiatan ini yaitu yang pertama, kita sebagai mahasiswa, karena memang target utamanya kita adalah mahasiswa, audiensnya, itu memiliki banyak dari teman-teman sekalian memiliki semangat untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Nah, dari kendala-kendala itu, misalnya dari kegiatan akademis, kegiatan organisasi dan lainnya, itu kadang menyibukkan kita terhadap Al-Quran, dan namun semangat tersebut masih tetap ada. Nah, kita itu memberikan pemahaman bahwa walaupun kegiatan akademis itu dapat dijalankan, mempelajari dan menghafalkan Al-Quran itu dapat dilaksanakan juga. Nah, kita juga menginformasikan bahwa di kampus kita ini, Universitas Hasanuddin dan juga di Stiba itu ada wadah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Jadi pembicara atau pemateri yang diundang pada kegiatan ini, yaitu yang pertama Ustadz Budi Ashari LC yang merupakan pakar sejarah Islam dan parenting Nabawiyah, merupakan host acara khilafah di Trans 7 juga. Dan ada Dr. Syekh Muhammad Munkid Al-Asil yang merupakan dosen Stiba Makassar yang merupakan alumni S3 dari Universitas Islam Madinah. Ya, jadi merupakan kedua pemateri tersebut sudah dipakarnya. Kami harap dukungan dari semua pihak, terutama dari Universitas Hasanuddin maupun dari Stiba Makassar, agar kegiatan kita dapat terus berjalan atau berlanjut dari tahun ke tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain materi, seminar juga dirangkaikan dengan pengukuhan anggota baru mahasiswa penghafal Quran UKM LDKM PM Unhas dan wisuda 30 juz anggota UKM Raudatul Huffaz Stiba Makassar. Iva Syarahman, Rahmatiyah, Unhas TV. Kemasan sekali pakai adalah kontributor utama sampah plastik dunia yang akhirnya mengotori lingkungan. Di Amerika Serikat ada toko-toko isi ulang yang berupaya atasi masalah tersebut. Pelanggan harus bawa wadah sendiri untuk beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan VOA untuk Anda. Sebelum berbelanja di toko ini, wadah-wadah kosong seperti botol dan toples harus ditimbang terlebih dulu, lengkap dengan tutupnya. Setelah itu, pengunjung bisa mengisi ulang berbagai kebutuhan sehari-hari ke dalam wadah mereka. Mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan pasta, dan kebutuhan perawatan diri seperti sampo dan kondisioner. Mala membuka toko tanpa sampah bernama Trace pada 2021. I got the idea to open the store, it was like 2018, so almost 6 years ago. I got tired of seeing so much garbage and plastic and trash, like single-use coffee cups, like single-use packaging, and I knew that less and less was going to be recycled. Menurut data Greenpeace, di AS hanya 36% sampah yang didaur ulang. Tapi untuk plastik jumlahnya lebih kecil lagi. Hanya 6% sampah plastik yang bisa didaur ulang. Sementara belasan juta ton sampah dunia berakhir di alam bebas setiap tahunnya. Kontributor utamanya kemasan sekali pakai. In the 3 years that we've been open, we've refilled 21,000 containers. That's just containers. That doesn't even count the things that are not wrapped in plastic.
Pelanggan mengaku mendapat kepuasan tersendiri belanja di toko isi ulang. Oh, you feel good because you're doing your little bit for the environment, and the staff are very friendly and helpful, and they're very much into doing for the planet and the environment as well. So yeah, it feels good. Menurut data dari US Public Interest Research Group, di Amerika Serikat ada sekitar 1.300 toko dengan konsep seperti ini. Ada yang seluruhnya isi ulang, ada yang memiliki area isi ulang yang luas. Toko dengan konsep isi ulang dan tanpa sampah lainnya bernama Fulfillery telah buka selama 4 tahun. Mereka menawarkan keunikan yang berbeda dengan membuat beberapa produk sendiri. Salah satunya tablet pembersih serbaguna ini yang dibuat dari minyak goreng daur ulang. So you open this up and it looks, once you open it up, you cut it up, add water. And it becomes a really great cleaner. It cleans granite, it cleans wood. Menurut Rini, mengubah kebiasaan berbelanja konsumen sekecil apapun adalah kunci. If the only thing they could do is carry around a reusable straw, that's still saving almost 500 straws a year, right? We just hope that people try to stop where they can. Dengan permasalahan sampah plastik dunia saat ini, menurut para pemilik toko isi ulang, konsep ini selayaknya diadopsi oleh toko dan supermarket besar di masa depan. Dari Virginia dan Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan Nabila Ganinda, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.